Yang utama adalah mumpuninya saudara Junianto yang berlatar belakang sarjana pendidikan, magister pendidikan, yang menurut saya, pendapat saya ya, tidak sesuai dengan keilmuannya di bidang ilmu pemerintahan, ilmu hukum, dan ilmu politik. Ya, selamat sore, kembali saya bersama advokat senior Ibu Nurul. Hari ini kita akan bahas terkait dengan keputusan Bupati tentang tim ahli. Kita akan sedikit bertanya kepada Ibu Nurul sebagai advokat, sebagai praktisi hukum, bagaimana tanggapannya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun selamat sore ya Mas Agus. Akhir-akhir ini ada pemberitaan tentang tokoh masyarakat Pringsewu dan pejabat Pringsewu itu merasa resah dengan diangkatnya 4 orang tenaga ahli Bupati Pringsewu. Ya. Nah, pada kesempatan ini saya hanya akan menanggapi tentang salah seorang tenaga ahli yang diangkat oleh Bupati Pringsewu, yaitu saudara Junianto. Yang saya tahu saudara Junianto ini latar belakang pendidikannya adalah SPD, sarjana pendidikan, MPD, magister pendidikan. Mengapa dijadikan tenaga ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik? Mana keilmuannya di bidang pemerintahannya, mana keilmuannya di bidang hukum, dan kalau keilmuan di bidang politik, karena saudara Junianto adalah ketua partai politik PKS Kabupaten Pringsewu. Tapi setidaknya ada keilmuannya, ya, ada ijazahnya, ya, di ilmu politik, ya. Itu kan ada di S1 itu, ya, ilmu pemerintahan, terus ilmu hukum, ilmu politik, itu S1 ada semuanya. Jadi di sini ada ketimpangan, sarjana pendidikan, magister pendidikan, kok diangkat oleh Bupati Pringsewu menjadi tenaga ahli bidang pemerintahan, bidang hukum, bidang politik. Nah, itu kan ada himbauan dari Kepala Badan Kepegawaian Nasional, Pak Zudan, ya, agar tidak mengangkat tenaga ahli, ya, Bupati setelah Bupati dilantik, ya, setelah tanggal 20 Februari tahun 2025. Ya. Nah, ini pengangkatan 4 tenaga ahli Bupati Pringsewu ini kan bulan Mei, ya, Mei 2025. Artinya Bupati Pringsewu ini tidak menghormati, ya, peraturan walaupun itu masih secara lisan, ya, sedang digodok di DPR RI, ya. Setidaknya Bupati Pringsewu tidak terburu-buru mengangkat, ya, ke-4 tenaga ahli tersebut. Tapi kan kalau menurut Sekda, ya, itu kan sudah sesuai dengan amanat pasal 13 ayat 4 huruf C Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 134 tahun 2018, Bun. Ya, itu pendapat, ya, daripada Sekda Kabupaten Pringsewu. Tapi kan ada himbauan, ya, dari Kepala Badan Kepegawaian Nasional, Pak Zudan, ya. Setidaknya itu dipertimbangkan juga dalam mengambil keputusan mengangkat 4 tenaga ahli Bupati Pringsewu. Nah, terus begini, di bulan yang lalu saya tahu bahwa Banggar, DPRD Kabupaten Pringsewu telah mewarning, ya, Bupati Pringsewu untuk meninjau kembali. Ya. Nah, nanti kalau ini nggak sinkron keputusan Bupati, ya, dengan warning yang sudah disampaikan oleh Banggar, ya, DPRD Pringsewu, bagaimana ini? Nanti kalau surat keputusan Bupati tersebut tetap dilaksanakan, diduga sampai melanggar, ya, kita tidak tahu, ya, nantinya, ya, melanggar karena bagian Banggar DPRD Pringsewu itu kan yang mempunyai kewenangan untuk menganggarkan. Seandainya
ya. Untuk keempat tenaga ahli ini tidak dianggarkan untuk gaji ya. Gaji. Bagaimana? Siapa yang akan bertanggung jawab? Ya. Apakah yang akan membayar gaji atau honor itu bupati Pringsewu? Bisa saja dari uang pribadi kalau bupati Pringsewunya bersedia. Ini menjadi apa namanya? Makanya menjadi sorotan daripada tokoh ya, terutama tokoh yang tidak mau disebutkan namanya yang ada di Kabupaten Pringsewu ini. Mohon kiranya Bupati Pringsewu ya untuk mengkaji kembali, meninjau kembali tentang surat keputusan tersebut. Karena biasanya di bawah dari kata-kata surat keputusan, apabila nanti ada apa namanya pembaharuan ya dalam surat keputusan tersebut kan diperbolehkan. Ya. Tadi Bunda mengatakan bahwasanya dari pihak DPRD Banggar ya itu mewarningnya dalam hal apa itu, Bun? Mewarningnya dalam hal anggaran ya, anggaran untuk keempat tenaga ahli ini gitu loh. Apalagi sekarang dalam kondisi efisiensi ya. Ya, apalagi sekarang ini dalam efisiensi anggaran gitu loh. Maka baiknya pendapat saya nih ya, agar tidak menabrak peraturan baik undang-undang maupun peraturan khusus, Badan Kepegawaian Nasional itu pasti nantinya akan menerbitkan keputusan. Baiknya warning daripada Banggar ya yang diketuai oleh Saudara Anton Subagio SH itu kiranya ditaati oleh Bupati Kabupaten Pringsewu. Dengan sudah SK berlaku sejak bulan Mei 2025, keempat tenaga ahli ini sudah menerima honor ya atau gaji dari anggaran negara ya. Dan nantinya kita tidak tahu ya, dimungkinkan ada dugaan pelanggaran penggunaan anggaran ya. Maaf, Mama sampai KPK turun merupakan temuan ya. Ya, keempat tenaga ahli ini nantinya wajib mengembalikan honor atau gaji yang sudah diterima selama ini.